Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya cintai, ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang kaya yang mereka membawa pahala yang banyak. Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan zahaba ahlud dusur bil ujur. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi membawa pahala yang banyak dengan harta-harta mereka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi kepada para sahabat. Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Dan Rasulullah melanjutkan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan lain-lainnya. Jadi dalam hadis ini adalah solusi, ya, bahwa sedekah itu tidak hanya dengan harta. Kita bisa bersedekah dengan zikir-zikir yang kita hafal. Bisa dengan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, atau amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Bahkan ketika seorang suami memberikan nafkah batinnya, itu bagian daripada sedekah. Sedekah di sini artinya adalah satu amalan soleh atau satu kebaikan. Jadi banyak cara kita untuk bisa mendapatkan satu kebaikan dengan bertasbih, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tapi ada cara yang mudah dan ringan untuk mendapatkan satu kebaikan. Kalau kita berzikir, misalnya subhanallah, itu kan berapa kata, ya? Subhanallah kurang lebih ada 10 huruf, ada 10 huruf. Akan tetapi lebih mudah dari itu untuk mendapatkan kebaikan, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, hitungannya adalah per huruf. Berbeda dengan kita berzikir, bertasbih subhanallah, kita mengucapkan subhanallah baru satu pahala, alhamdulillah satu pahala, la ilaha illallah satu pahala. Karena ini bukan bagian daripada Al-Quran, bukan Al-Quran. Kecuali kalau yang kita ucapkan Al-Quran, yang kita baca adalah Al-Quran, maka pahalanya, hitungannya adalah per huruf. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif lam mim adalah 3 huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf, jadi 3 huruf. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan pahala, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan perlu dipahami bahwa Rasulullah mengatakan dalam hadis ini sangat jelas sekali, ya. Barang siapa yang mengucapkan alif lam mim, itu bagian daripada Al-Quran, dia mendapatkan 3 pahala atau 30 pahala. Kalau kita lihat dari hadis ini, perlu dipahami bahwa kata-kata yang di awal surat seperti alif lam mim, alif lam ra,
hamim, ya, dan seterusnya. Ada 14 bentuk dalam 14 kata. Di situ tidak ada satupun yang mengetahui arti sebenarnya. Tidak ada yang mengetahui arti sebenarnya. Karena itu bukan kalimat, bukan kata, tetapi huruf. Disebut dengan huruful muqatta'ah. Karena di sini adalah sebuah huruf, tetapi dalam penulisannya dijadikan satu, ya, alif, lam, mim, ya, 3 huruf dijadikan satu, ya, sehingga bentuknya seperti kata, tapi sebenarnya adalah huruf. Namanya huruf tidak memiliki arti, tidak memiliki makna. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui arti sebenarnya. Sehingga dari hadis ini, orang membaca Al-Quran, baik paham artinya atau tidak paham artinya, dia mendapatkan pahalanya. Setiap huruf adalah 10 pahala, baik paham dan tidak paham artinya. Dengan catatan dia membacanya dengan kaidah-kaidah tajwid. Memang sebagian mufassir mentafsirkan, ya, huruf-huruf atau yang disebut dengan huruful muqatta'ah atau kalimat yang ada di awal-awal surat. Ada yang mentafsirkan misalnya Yasin, Toha, ya, itu nama daripada nama Rasulullah. Ada yang mengatakan nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi arti yang sebenarnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini sekali lagi bahwa kita membaca Al-Quran, paham atau tidak paham, kita mendapatkan pahalanya. Yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kata-kata yang ada di awal surat ini disebut dengan huruful muqatta'ah. Disebutnya huruf, bukan kata atau kalimat, tapi huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah adalah huruf yang terputus-putus, ya. Muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, terpisah-pisah. Akan tetapi dalam penulisannya dijadikan satu, sehingga ada qurra, ya, imam yang ke-10, imam salasah. Jadi qiraat itu ada 10, ya. Kalau yang mengambil qiraat 10, yang 7 imam sendiri, kemudian ada yang 3, yaitu dari imam 3 ini adalah Imam Abu Ja'far. Jadi Imam Abu Ja'far setiap membaca di awal-awal surat disertai dengan saktah di awal-awal surat itu, ya, seperti alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya, selalu disertai dengan saktah. Cara membacanya seperti ini. Misalnya alif lam mim, beliau membacanya alif lam mim, bacanya seperti itu, putus-putus, atau disebut dengan saktah. Karena memang ini bukan kalimat, ya, tetapi huruf, sehingga Abu Ja'far membacanya dengan putus-putus atau dengan saktah. Jadi artinya kita membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti artinya, tetap mendapatkan setiap huruf adalah satu pahala. Jadi mudah, ya. Jadi mudah untuk mendapatkan banyak-banyak pahala, apalagi di bulan Ramadan ini. Kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.